Buku Alfa dan Omega Jilid 5, Bab 27. Tuhan dapat mentahirkan aku. Dari segala penyakit yang dikenal di dunia timur ini, penyakit kusta adalah suatu penyakit yang paling ditakuti. Penyakit ini tidak dapat disembuhkan dan mudah berjangkit, serta membawa celaka pada si penderita. Di kalangan bangsa Yahudi, penyakit ini dianggap sebagai hukuman bagi dosa. Itulah sebabnya disebut pukulan jari Allah. Karena akarnya begitu dalam dan tidak dapat dibasmi, serta membawa mati, maka penyakit ini dianggap sebagai lambang dosa. Oleh undang-undang agama, kusta itu dianggap najis. Mereka dianggap sebagai orang yang telah mati, disingkirkan dari masyarakat. Apa saja yang dijamahnya adalah najis. Udara dicemari oleh nafas mereka. Seorang yang telah disangka mendapat penyakit ini harus menyatakan dirinya kepada imam-imam yang harus memeriksa dan menentukan keadaannya. Jika didapati benar ia berpenyakit kusta, maka ia harus disingkirkan dari keluarganya, putus hubungan dari himpunan Bani Israel, serta diharuskan bergaul hanya dengan mereka yang menderita penyakit yang sama. Undang-undang sangat keras dalam hal ini, hingga raja-raja dan penghulu-penghulu pun tidak terkecuali. Seorang raja yang diserang penyakit yang hebat ini harus menyerahkan tahtanya dan lari meninggalkan masyarakatnya. Jauh dari handai taulan dan kaum kerabatnya, orang kusta ini harus menanggung kutuk penyakitnya. Ia diharuskan mengumumkan penyakitnya sendiri, mengoyakkan jubahnya, dan menyembunyikan suatu tanda amaran, mengamarkan agar segala orang menjauhkan diri dari tubuhnya yang berbahaya itu. Teriakannya ialah, "Najis, najis," yang diserukan dengan nada kesedihan dari tempat pembuangan yang terpencil lagi sepi itu. Adalah sebagai suatu tanda yang didengar dengan perasaan takut dan jijik. Di daerah tempat Yesus bekerja, banyak orang yang menderita penyakit ini, dan kabar tentang pekerjaannya sampai ke telinga mereka itu, membawa suatu kabar yang memberi sinar pengharapan. Tetapi sejak zaman Nabi Elisa, belum pernah diketahui seorang pun yang mendapat penyakit ini dapat disembuhkan. Mereka tidak berani mengharap pada Yesus untuk berbuat bagi mereka itu apa yang Dia belum pernah lakukan bagi siapapun. Tapi di antara mereka itu ada seorang yang di dalam hatinya telah menyingsing fajar imannya. Orang ini tidak mengetahui bagaimana caranya menjumpai Yesus. Setelah diputuskan hubungannya dari sesama manusia, bagaimana dapat ia membawa dirinya kepada tabib besar itu? Maka ia telah bertanya-tanya jika Kristus mau menyembuhkan dia. Apakah dia akan menundukkan diri untuk memperhatikan seorang yang percaya bahwa penderitaannya adalah suatu hukuman dari Allah? Apakah dia bukan sebagai orang Farisi atau tabib yang mengutuk dia dan mengamarkan dia agar melarikan diri jauh dari masyarakat? Ia memikirkan segala perkara yang didengar dari Yesus. Tidak seorang pun yang mencari pertolongannya telah ditolak. Orang yang malang ini mengambil keputusan untuk mencari juru selamat. Dalam perasaannya, walaupun kota itu tertutup, mungkin ia boleh mendapat jalan masuk melalui jalan kecil di lereng-lereng gunung atau menemui Yesus sedang mengajar di luar kota. Kesulitan yang dihadapinya sangatlah besar, tetapi inilah satu-satunya pengharapannya. Orang kusta ini dibawa kepada juru selamat. Yesus sedang mengajar di tepi danau dan orang banyak sedang mengerumuni dia.
Dengan berdiri dari jauh, orang kusta ini dapat mendengarkan beberapa perkataan yang keluar dari bibir juru selamat. Ia melihat dia meletakkan tangannya di atas orang sakit. Ia melihat orang timpang, orang buta, orang tepok, dan mereka yang sedang menderita berbagai-bagai penyakit mendapat kesembuhan sambil memuji Allah karena kelepasan mereka. Imannya dikuatkan. Ia datang lebih mendekat kepada orang banyak itu. Larangan terhadap dirinya, keselamatan orang banyak, dan ketakutan orang banyak terhadap dirinya dilupakan. Ia hanya memikirkan akan berkat kesembuhannya. Ia adalah suatu tontonan yang najis. Penyakitnya sangat ditakuti dan tubuhnya sedang menjadi busuk itu sangatlah ngeri dipandang mata. Apabila orang banyak melihat dia, semuanya pun berlari karena takut. Mereka berdesak-desakan satu dengan yang lain karena ingin menghindar agar tidak menyentuh dia. Ada pula yang berusaha mencegah dia menghampiri Yesus, tapi semuanya itu sia-sia adanya. Ia tidak melihat atau mendengar mereka. Ucapan hinaan dan kutukan tidak dihiraukannya lagi. Ia hanya melihat Anak Allah. Ia hanya mendengar suara yang memberi hidup yang baru kepada yang hendak mati. Ia mendesak maju menuju pada Yesus, lalu merebahkan dirinya pada kakinya sambil berseru, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Yesus menjawab, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Dan mengulurkan tangannya atas orang yang berpenyakit kusta itu. Matius 8 ayat 3. Dengan tiba-tiba, suatu perubahan terjadi pada diri orang kusta ini. Daging tubuhnya menjadi sehat, urat sarafnya bekerja kembali, dan otot-ototnya menjadi kuat. Kulitnya yang kasar itu terganti laksana kulit seorang bayi yang sehat layaknya. Yesus menuntut agar orang ini jangan memberitahukan pekerjaan yang telah dilakukannya, tetapi ia harus membawa korban persembahan di bait suci. Persembahan itu tidak dapat diterima hingga imam-imam telah memeriksa dan menyatakan bahwa orang itu telah disembuhkan dari penyakitnya. Tetapi jika mereka tidak rela melakukan pekerjaan itu, mereka tidak dapat menghindarkan pemeriksaan dan keputusan mengenai keadaan dirinya. Kitab suci menunjukkan dengan jelas bahwa Kristus menegaskan kepada orang itu perlunya berdiam dan pelaksanaan yang cepat. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkan dirimu kepada imam, dan persembahkan untuknya pentahiranmu, persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Seandainya penyembuhan orang kusta ini telah diketahui oleh imam-imam, maka kebencian mereka terhadap Kristus itu akan membawa mereka untuk menjatuhkan hukuman yang tidak jujur kepadanya. Yesus menghendaki agar orang ini menyatakan dirinya di bait suci sebelum kabar mujizat itu sampai kepada mereka. Dengan jalan ini, suatu keputusan yang adil dan tidak memihak dapat diperoleh dan orang kusta yang telah disembuhkannya ini dapat bersama-sama lagi dengan keluarga dan sahabat-sahabatnya. Ada pula suatu maksud Yesus dalam hal dia mengingatkan orang ini supaya berdiam. Juru selamat mengetahui bahwa musuh-musuhnya senantiasa berusaha untuk membatasi pekerjaannya dan membalikan orang banyak daripadanya. Dia mengetahui juga jikalau penyembuhan orang kusta itu digembar-gemborkan, orang kusta yang lain akan datang mengerumuni dia dan orang banyak akan terjangkit oleh penyakit ini.
Banyak orang kusta tidak akan menggunakan karunia kesehatan itu sebagai suatu berkat bagi diri mereka sendiri atau bagi orang lain. Dan dengan menarik banyak orang kusta kepadanya, dia akan dituduh merombak undang-undang agama. Dengan demikian, pekerjaannya dalam mengabar Injil akan terhalang. Peristiwa itu telah membenarkan amaran Kristus. Serombongan orang banyak yang telah menyaksikan penyembuhan orang kusta ini ingin mengetahui keputusan para imam. Apabila orang itu kembali kepada sahabat-sahabatnya, terjadilah kehebohan. Dengan tidak menghiraukan akan amaran Yesus, orang ini tidak tinggal diam, malahan ia menyebarkan di segala tempat berita tentang kesembuhannya. Karena mustahil menyembunyikannya, orang kusta itu mengabarkan kesembuhannya kemana-mana. Karena ia merasa bahwa hanyalah karena kerendahan hati Kristus sehingga dia melarang dia berbuat hal ini. Maka ia berjalan keliling memberitahukan kuasa tabib besar itu. Ia tidak mengerti bahwa dengan tiap-tiap pernyataan yang seperti itu menjadikan para imam dan tua-tua lebih bertekad untuk membinasakan Yesus. Orang yang telah sembuh itu merasa bahwa berkat kesehatan itu sangatlah berharga. Ia bersuka-suka karena kesehatannya telah pulih kembali dan telah kembali kepada keluarga dan masyarakat, serta merasa bahwa adalah mustahil untuk tinggal diam dan tidak memuji tabib yang telah menyembuhkannya. Tetapi perbuatannya itu telah mengakibatkan pekerjaan juru selamat terhalang. Hal itu telah mengakibatkan banyak orang berduyun-duyun datang kepadanya, sehingga terpaksa ia menghentikan pekerjaannya untuk sementara waktu. Tiap-tiap pelayanan Kristus mempunyai jangkauan yang jauh dalam maksudnya. Itu dipahami oleh lebih daripada nyata di dalam perbuatan itu sendiri. Demikian jugalah dengan hal orang kusta ini. Di saat Yesus melayani semua orang yang datang kepadanya, ia rindu memberkati juga mereka yang tidak datang. Di saat ia memanggil pemungut cukai, orang kafir dan orang Samaria, di saat ia memanggil pemungut cukai, ia rindu mencapai imam-imam dan guru-guru yang ditutup oleh prasangka dan tradisi. Ia telah menggunakan segala jalan untuk mencapai mereka itu. Dengan mengirim orang kusta yang disembuhkannya kepada imam-imam, ia telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian untuk melucuti prasangka mereka. Orang Farisi telah menerangkan bahwa pengajaran Kristus bertentangan dengan Taurat yang diberikan Allah melalui Musa. Tetapi petunjuknya kepada orang kusta yang disembuhkan itu untuk membawa persembahan sesuai dengan Taurat tidak membenarkan tuduhan itu. Hal itu adalah kesaksian yang telah cukup bagi semua orang yang rela untuk diyakinkan. Para pemimpin di Yerusalem telah mengirim mata-mata untuk mencari alasan untuk membunuh Kristus. Ia menjawab dengan memberikan kepada mereka suatu bukti kasihnya bagi manusia, penghargaannya kepada Taurat dan kuasanya untuk melepaskan jiwa dari dosa dan maut. Dengan demikian, ia memberikan kesaksian dari hal mereka itu. Mereka membalas kejahatan kepadaku, ganti kebaikan, dan kebencian, ganti kasihku. Mazmur 109 ayat 5. Ia yang di atas gunung memberikan penjelasan, kasihilah sesamamu, kasihilah musuhmu. Ia sendiri menyatakan teladan prinsip untuk jangan membalas kejahatan dengan kejahatan
atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Matius 5 ayat 44 dan 1 Petrus 3 ayat 9. Imam yang telah memutuskan orang kusta itu supaya disingkirkan, imam itu pula lah yang memberikan keterangan tentang kesembuhannya. Keputusan yang diumumkan secara terbuka dan didaftarkan itu menjadi suatu kesaksian yang besar bagi Kristus. Dan sementara orang yang telah sembuh itu dihadapkan kepada orang-orang Israel, serta menurut penjelasan imam sendiri bahwa tidak lagi terdapat suatu tanda penyakit padanya, imam itu sendiri telah menjadi satu saksi yang hidup bagi Tuhannya. Dengan gembira ia membawa persembahannya dan membesarkan nama Yesus. Imam-imam diyakinkan oleh kuasa ilahi juru selamat. Kesempatan diberikan kepada mereka untuk mengetahui kebenaran dan mendapat faedah dari terang itu. Jikalau ditolak, maka itu akan berlalu untuk selama-lamanya, serta tidak pernah akan kembali lagi. Orang banyak telah menolak terang itu, tetapi terang itu bukan diberikan kepada sia-sia. Banyak hati telah digerakkan, sehingga untuk seketika mereka terdiam. Selama kehidupan juru selamat, pekerjaannya seakan-akan tidak mendapat sambutan kasih dari imam-imam dan guru-guru. Tetapi setelah kenaikannya, sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Kisah 6 ayat 7. Pekerjaan Kristus dalam menyembuhkan orang kusta dari penyakitnya yang mengerikan itu menjadi suatu ilustrasi tentang pekerjaannya dalam menyucikan jiwa dari dosa. Orang yang datang pada Yesus itu penuh dengan kusta. Racun penyakit yang mematikan itu merajalela pada seluruh tubuhnya. Murid-murid berusaha mencegah guru mereka supaya jangan menjamah orang kusta. Karena seorang yang berani menjamah seseorang yang kena penyakit kusta menjadikan dirinya juga najis. Tetapi dengan meletakkan tangannya atas orang kusta itu, Yesus tidak mendapat apa-apa yang najis. Jamahannya memberikan kuasa yang memberi hidup. Penyakit kusta disembuhkan. Demikian pula dengan kusta dosa yang telah berakal dalam, mematikan dan mustahil disucikan oleh kuasa manusia. Seluruh kepala sakit dan seluruh hati lemah lesu, dari telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak dan bilur dan luka baru, tidak dipijit dan tidak dibalut dan tidak ditaruh minyak. Yesaya 1 ayat 5 dan 6. Tetapi Yesus yang datang dengan peri kemanusiaan itu tidak tercemar. Hadiratnya mempunyai kuasa menyembuhkan untuk orang berdosa. Siapa saja yang jatuh pada kakinya sambil berkata dengan penuh percaya, "Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku." Aku akan mendengar jawabannya. Aku mau, jadilah engkau tahir. Matius 8 ayat 2 dan 3. Di dalam beberapa peristiwa penyembuhan, Yesus tidak dengan segera memberikan berkat yang dicari. Tetapi di dalam peristiwa orang kusta ini, pada saat permohonan itu disampaikan pada detik itu juga, permohonannya dikabulkan. Apabila kita berdoa memohon berkat duniawi, jawabnya mungkin ditangguhkan, atau Allah mungkin akan memberikan sesuatu yang lain daripada apa yang kita minta. Tetapi bukan demikian jika kita meminta kelepasan dari dosa. Adalah kehendaknya untuk menyucikan kita daripada dosa, menjadikan kita anak-anaknya, dan menyanggupkan kita menghidupkan suatu kehidupan yang suci.
Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Galati 1 ayat 4. Maka inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang kita minta kepadanya. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Di dalam penyembuhan seorang yang berpenyakit lumpuh di Kapernaum, sekali lagi Kristus mengajarkan kebenaran yang sama. Adalah untuk menyatakan kuasa-Nya dalam mengampuni dosa-dosa sehingga mujizat itu dilakukan. Dan penyembuhan akan orang yang berpenyakit lumpuh ini juga menjelaskan kebenaran indah yang lain. Hal ini perlu dengan pengharapan dan kekuatan, dan hubungannya dengan penipuan orang-orang Farisi juga mengandung suatu pelajaran berupa amaran. Sebagaimana orang kusta, maka orang lumpuh ini telah hilang segala pengharapannya untuk kesembuhan. Penyakitnya adalah akibat suatu hidup yang berdosa, dan penderitaannya diperhebat dengan rasa penyesalan. Telah lama ia memohon pada orang Farisi dan dokter-dokter, dan menunggu kelepasan dari penderitaan pikiran dan penyakit tubuhnya. Tetapi hanya secara dingin mereka menyatakan bahwa ia tidak dapat lagi disembuhkan dan meninggalkan dia dalam murka Allah. Orang Farisi menganggap bahwa segala kesukaran hidup adalah karena Allah tidak senang, dan itu sebabnya mereka menjauhkan dia dari mereka yang berpenyakit dan yang berkekurangan. Tetapi sering orang yang merasa diri mereka itu tinggi dan suci adalah lebih bersalah daripada orang yang sakit yang mereka persalahkan itu. Orang lumpuh ini telah kecewa dan merasa bahwa ia tidak akan mendapat pertolongan dari siapapun. Lalu ia mendengar akan keajaiban pekerjaan Yesus. Ia mendengar orang berkata bahwa ada orang yang berdosa dan tidak berdaya sebagaimana dia juga telah disembuhkan, hingga orang yang berpenyakit kusta pun telah sehat kembali. Dan sahabat-sahabatnya yang membawa berita itu menguatkan hatinya dengan mengatakan bahwa jika ia dibawa kepada Yesus, dia juga akan dapat disembuhkan. Tetapi harapan jatuh bila ia teringat bagaimana penyakitnya telah menimpa kepadanya. Ia takut kalau tabib sejati itu tidak mau membiarkan dia dalam hadiratnya. Tetapi kerinduannya yang terbesar itu ialah bukannya kesembuhan tubuh saja, tetapi juga kelepasan dari beban dosa. Jika ia dapat melihat Yesus dan menerima jaminan keampunan serta mendapat kedamaian dari surga, ia telah puas walau hidup atau mati dalam menurut akan kehendak Allah. Tangisan orang yang akan mati ini adalah agar ia dapat datang dan menghampiri hadiratnya. Ia tidak mau membuang-buang waktu, dagingnya makin membusuk. Ia memohon pada sahabat-sahabatnya untuk membawa dia di atas tempat tidurnya kepada Yesus. Dan permohonannya itu mereka kabulkan dengan kerelaan hati. Tetapi oleh karena begitu padat orang banyak itu berkumpul di sekeliling rumah di mana juru selamat sedang berada,
maka agak sulitlah bagi orang sakit itu bersama dengan teman-temannya untuk mendapati dia ataupun mendengar suaranya. Yesus sedang mengajar di rumah Petrus. Menurut kebiasaan mereka, murid-muridnya duduk mengelilingi dia. Ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Orang-orang ini telah datang sebagai mata-mata untuk mencari tuduhan melawan Yesus. Selain dari hadirin yang terhormat ini, ada pula orang-orang lain yang hadir, yaitu dari berbagai-bagai bangsa yang rindu melihat dia, yang beribadah, yang hanya ingin mengetahui, dan termasuk orang-orang yang tidak percaya. Berbagai-bagai bangsa dan segala lapisan masyarakat diwakili. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan. Roh kehidupan ada di antara orang banyak, tetapi orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak melihat akan kehadirannya. Mereka tidak merasa perlu, dan kesembuhan itu bukanlah untuk mereka. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Lukas 1 ayat 53. Berkali-kali pengusung orang lumpuh itu mencoba menembus orang banyak itu, tetapi sia-sia belaka. Orang sakit ini melihat sekelilingnya dengan suatu perasaan kesengsaraan yang tak terkatakan. Bila pertolongan yang sudah lama diharapkannya telah dekat, bagaimana mungkin melenyapkan pengharapannya? Dengan perasaan sedih, ia mengusulkan pada orang-orang yang mengusungnya untuk mengulurkan dia dari atap rumah itu yang datang tepat pada kaki Yesus. Pembicaraannya itu pun terhalanglah. Juru selamat memandang pada wajah yang penuh kesedihan serta pada mata yang memohon belas kasihan yang diarahkan kepadanya. Yesus mengerti maksudnya. Ia telah menarik pada dirinya roh yang juru selamat ia telah menarik dirinya roh yang bimbang dan ragu-ragu itu. Ketika orang lumpuh itu masih di rumah, juru selamat telah membawa keyakinan pada angan-angan hatinya. Bila ia bertobat dari segala dosa-dosanya dan percaya akan kuasa Yesus untuk menyembuhkan dia, anugerah pemberi hidup juru selamat mula-mula memberkati hatinya yang rindu itu. Yesus telah memperhatikan kelipan percaya pertama yang bertumbuh kepada iman, bahwa dia adalah satu-satunya penolong bagi orang berdosa, dan melihat imamnya bertumbuh oleh usahanya untuk datang menjumpai dia. Kini dengan perkataan yang didengar sebagai alunan musik pada telinganya, Juru Selamat berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Beban putus asa terangkat dari jiwa orang sakit ini. Damai keampunan bertata di atas rohnya dan bersinar pada wajahnya. Penyakitnya hilang dan seluruh tubuhnya diubahkan. Orang lumpuh yang tidak berdaya telah disembuhkan. Seorang berdosa yang bersalah telah diampuni. Di dalam iman yang sederhana itu, dia menerima perkataan Yesus sebagai suatu luapan berkat hidup baru. Ia tidak memajukan permohonannya lebih lanjut, melainkan berdiam, tidak berkata apa-apa, karena kegembiraan yang ia rasakan. Terang surga menyinari wajahnya, dan orang banyak pun keheranan melihat peristiwa itu. Rabi-rabi telah menunggu dengan kerinduan untuk melihat apakah tindakan Kristus terhadap peristiwa itu. Mereka teringat kembali bagaimana orang ini telah datang memohon pertolongan kepada mereka dan telah menolak orang-orang yang berhadap dan berharap memohon untuk dikasihani.
Tidak puas dengan hal ini, mereka umumkan bahwa orang ini menderita karena mendapat kutuk dari Allah atas dosa-dosanya. Perkara ini menjadi segar kembali pada pikiran mereka bila mereka melihat bahwa orang sakit itu kini berada di hadapan mereka. Mereka memperhatikan semua orang yang menyaksikan pandangan ini, dan mereka merasa sangat takut akan kehilangan pengaruh mereka pada orang banyak itu. Orang-orang besar ini tidak dapat bercakap-cakap, tetapi melihat pada wajah mereka masing-masing, nampak sedang bergelora suatu pikiran bahwa mereka patut berbuat sesuatu untuk membendung arus perhatian orang banyak yang diarahkan kepada Yesus. Kristus mengatakan bahwa dosa orang sakit lumpuh ini telah diampuni. Orang-orang Farisi menangkap perkataan ini sebagai suatu hujatan dan merasa bahwa perkataan ini adalah sebagai suatu dosa yang layak mendapat hukuman mati. Mereka berkata di dalam hati mereka, "Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Markus 2 ayat 7. Dengan mengarahkan pandangannya kepada mereka itu, Yesus berkata, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah ia kepada orang yang lumpuh itu, 'Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu.' Lalu orang yang hanya dibawa dengan usungan kepada Yesus itu pun bangkit dengan kekuatan seorang muda. Darah pemberi hidup itu pun mengalir ke seluruh pembuluh darahnya. Segala alat tubuhnya tiba-tiba bergerak kembali. Pancaran kesehatan menggantikan bayangan maut. Dan orang itu pun bangun serta mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, "Yang begini belum pernah kita lihat." Oh, kasih Kristus yang ajaib, tunduk untuk menyembuhkan jiwa yang bersalah serta menderita. Keilahiannya berduka dan telah melenyapkan penyakit manusia yang menderita. Oh, ajaiblah kuasa yang dinyatakan kepada manusia. Siapakah yang dapat meragukan akan kabar keselamatan? Siapakah yang dapat mengecilkan kemurahan penebus yang berkasihan itu? Tidak ada lain kecuali kuasa ilahi yang dapat mengembalikan kesehatan kepada tubuh yang sedang menjadi busuk itu. Suara yang sama yang telah memberikan hidup pada waktu manusia dijadikan dari lebu tanah, suara itu pula lah yang memberikan hidup pada orang yang sakit lumpuh yang hampir mati itu. Kuasa yang sama yang telah memberikan hidup pada tubuh telah membaharui hatinya. Ia yang pada waktu kejadian berfirman, maka semuanya jadi. Ia memberi perintah, maka semuanya ada. Mazmur 33 ayat 9. Ia juga memberikan hidup kepada jiwa yang mati oleh pelanggaran dan dosa. Kesembuhan tubuh menjadi suatu bukti kuasa yang telah memperbaharui hati. Kristus minta agar orang sakit lumpuh itu bangkit dan berdiri. Tetapi supaya kamu tahu bahwa dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa. Orang sakit lumpuh telah mendapat dari Kristus suatu kesembuhan baik dalam jiwa maupun dalam tubuhnya. Kesembuhan kerohanian diikuti oleh kesembuhan badani.
Pelajaran ini janganlah dilupakan. Pada zaman ini, terdapat beribu-ribu orang yang menderita penyakit badani, sebagaimana orang sakit lumpuh itu, yang sedang merindukan akan pekabaran, dosamu sudah diampuni. Beban dosa dengan keinginan yang tidak pernah merasa puas adalah dasar segala penyakit mereka. Mereka tidak akan mendapat kelepasan hingga mereka datang kepada tabib jiwa itu. Damai yang berasal hanya daripadanya dapat memberikan kekuatan kepada pikiran dan kesehatan kepada tubuh. Yesus telah datang untuk membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Dalam Dia ada hidup, dan Ia berkata, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ia adalah menjadi roh yang menghidupkan. 1 Yohanes 3 ayat 8, Yohanes 1 ayat 4, dan Yohanes 10 ayat 10, 1 Korintus 15 ayat 45. Dan Ia masih mempunyai kuasa untuk memberikan hidup yang sama sebagaimana ketika Ia berada di atas dunia ini menyembuhkan orang sakit, memberi keampunan kepada orang berdosa. Ia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Mazmur 103 ayat 3. Akibat penyembuhan sakit lumpuh ini kepada orang banyak ialah seakan-akan surga telah terbuka dan menyatakan kemuliaan suatu dunia yang lebih baik. Pada saat orang yang telah disembuhkan itu melewati orang banyak, ia memuji Allah pada setiap langkahnya dan membawa pikulannya yang kini dirasanya sebagai bulu ayam ringannya, dan orang banyak mundur memberikan jalan kepadanya dengan mulut mereka ternganga keheranan, dan berbisik di antara mereka itu sendiri katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Orang Farisi menjadi bisu karena keheranan dan merasa dirinya kalah. Mereka melihat bahwa tempat itu tidak ada kesempatan bagi perasaan cemburu untuk menghasut orang banyak. Perbuatan ajaib yang telah diadakan kepada orang yang mereka katakan telah mendapat murka Allah, telah diberikan berkesan kepada orang banyak, sehingga rabi-rabi pada saat itu telah terlupakan. Mereka melihat bahwa Kristus mempunyai suatu kuasa yang mereka anggap hanya daripada Allah. Namun tata caranya yang lemah lembut itu adalah bertentangan dengan ketinggian hati mereka. Mereka menjadi bingung dan malu. Mereka telah mengenal tetapi tidak mengakui akan seorang yang lebih tinggi. Makin kuat bukti bahwa Yesus mempunyai kuasa di atas dunia ini untuk mengampuni segala dosa. Makin teguh mereka dalam sifat tidak percaya akan Dia. Dari rumah Petrus, di mana mereka telah melihat orang lumpuh itu disembuhkan oleh perkataannya, mereka pergi untuk mencari muslihat yang baru dengan maksud mendiamkan anak Allah itu. Penyakit badani itu, biarpun berbahaya, dapat disembuhkan oleh kuasa Kristus, tetapi penyakit jiwa itu menahan mereka yang menutup mata dari melihat terang. Kusta dan lumpuh tidaklah sehebat seperti sifat kesombongan dan sikap tidak percaya. Di rumah orang berpenyakit lumpuh yang telah disembuhkan itu terdapat sukacita yang besar saat ia kembali kepada keluarganya dengan memikul tempat tidurnya yang tadinya diangkat dengan perlahan-lahan dari hadapan mereka beberapa waktu yang lalu. Mereka datang mengerumuni dia dengan air mata kesukaan, seakan-akan mereka tidak percaya apa yang mereka telah lihat sekarang. Ia berdiri di hadapan mereka itu dengan kekuatan yang baru sebagai seorang dewasa yang sehat.
Kedua belah tangannya yang tadinya tidak dapat digerakkan, kini dapat digerakkannya menurut kehendaknya. Daging tubuhnya yang telah kisut dan hancur itu kini menjadi segar kembali. Ia berjalan dengan tegapnya. Kegembiraan dan pengharapan nyata sekali pada wajahnya, dan suatu kenyataan kesucian dan damai telah mengambil tempat cacat dosa dan penderitaan. Perasaan syukur yang gembira menjadi suasana yang meliputi rumahnya, dan Allah telah dipermuliakan melalui anaknya yang telah mengembalikan pengharapan kepada orang yang telah putus harap dan kekuatan kepada mereka yang tertindas. Orang ini bersama keluarganya telah sedia menyerahkan seluruh hidup mereka kepada Yesus. Tidak ada kebimbangan yang dapat memadamkan iman mereka. Tidak ada sifat percaya yang dapat menodai kesetiaan mereka kepadanya yang telah membawa terang ke dalam rumah tangga mereka yang dijajah oleh kegelapan.